Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nur Alfening Seraja dengan NIM H121165117 akan mempresentasikan usulan penelitian kami pada seminar statistika 1 dengan judul Implementasi Algoritma Centroid Linkage dan K-Medoid dalam mengelompokkan kabupaten kota di Sulawesi Selatan berdasarkan indikator pendidikan dengan pembimbing utama Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSI dan pembimbing pertama Ibu Detranda Nasra Sirajang MSI serta dosen penguji Bapak Detranda Seropong MSI dan Bapak Siswanto SSI MSI. Baik, langsung saja. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah analisis multivariat merupakan metode dalam melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Analisis multivariat digunakan karena dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan-permasalahan yang terjadi melibatkan banyak variabel. Nah, secara umum, analisis multivariat dibagi menjadi dua, yaitu dependensi dan interdependensi. Dependensi memiliki ciri di mana adanya satu atau beberapa variabel yang berfungsi sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian interdependensi memiliki ciri di mana semua variabelnya bersifat independen. Nah, salah satu metode yang termasuk dalam interdependensi adalah analisis klaster. Analisis klaster merupakan metode untuk mengelompokkan individu atau unit penelitian ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap unit penelitian dalam satu kelompok akan mempunyai ciri yang relatif sama, sedangkan antar kelompok unit penelitian memiliki sifat yang berbeda. Analisis klaster dibagi menjadi dua metode, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Metode hierarki digunakan apabila belum ada informasi jumlah klaster yang dipilih. Kemudian metode non-hierarki bertujuan untuk mengelompokkan N observasi ke dalam K klaster. K lebih kecil dari N di mana nilai K telah ditentukan sebelumnya. Salah satu yang termasuk dalam metode hierarki adalah centroid linkage. Centroid linkage berguna untuk membentuk kelompok berdasarkan jarak antar centroidnya. Centroid di sini adalah rata-rata dari semua anggota dalam klaster tersebut. Kemudian, salah satu yang termasuk dalam metode non-hierarki adalah K-Medoid. Algoritma ini menggunakan objek pada kumpulan objek untuk mewakili sebuah klaster. Nah, objek yang terpilih untuk mewakili sebuah klaster tersebut disebut dengan medoid. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rini Silvi pada tahun 2018 dengan judul analisis klaster dengan data outlier menggunakan centroid linkage dan K-means clustering untuk pengelompokan indikator HIV/AIDS di Indonesia. Nah, dari perbandingan rasio simpangan baku antar dan dalam klaster, dihasilkan bahwa centroid linkage ternyata lebih homogen dalam mengelompokkan data dibandingkan dengan algoritma K-means. Kemudian penelitian lainnya dilakukan oleh Dini Marlina pada tahun 2018 dengan judul implementasi algoritma K-Medoids dan K-means untuk pengelompokan wilayah sebaran cacat pada anak. Pada penelitian ini, validitas yang digunakan adalah Silhouette coefficient dan dihasilkan bahwa K-Medoid lebih baik dalam melakukan pengelompokan pada data sebaran anak cacat dibandingkan dengan algoritma K-means. Selanjutnya, algoritma centroid linkage sangat ampuh untuk memperkecil variance within cluster, dan dari semua metode di hierarki, centroid linkage memiliki kepresisian hasil terbaik setelah average linkage. Ini tertuang pada penelitian Carlita pada tahun 2016. Kemudian seperti penelitian Marlina pada tahun 2018 sebelumnya mengatakan bahwa algoritma K-Medoids lebih cocok untuk mengelompokkan data dibandingkan dengan algoritma K-means. Ini terkhusus pada metode non-hierarki. Oleh karena itu, kedua algoritma ini akan diterapkan pada data indikator pendidikan dalam mengelompokkan kabupaten kota di Sulawesi Selatan menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikannya. Pentingnya peran pendidikan terhadap kemajuan bangsa, pengukuran dan penghitungan indikator-indikator pendidikan perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerataan pendidikan. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengelompokan kabupaten kota di Sulawesi Selatan menggunakan algoritma centroid linkage berdasarkan data indikator pendidikan. Yang kedua, bagaimana pengelompokan kabupaten kota di Sulawesi Selatan menggunakan algoritma K-Medoids berdasarkan data indikator pendidikan. Yang ketiga, bagaimana kinerja terbaik dari algoritma centroid linkage dan K-Medoid untuk mengelompokkan kabupaten kota di Sulawesi Selatan berdasarkan data indikator pendidikan.
dengan tujuan penelitian yang pertama untuk memperoleh hasil pengelompokan kabupaten kota di Sulawesi Selatan menggunakan algoritma centroid linkage berdasarkan data indikator pendidikan. Yang kedua, untuk memperoleh hasil pengelompokan kabupaten kota di Sulawesi Selatan menggunakan algoritma K-Medoids berdasarkan data indikator pendidikan. Dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh hasil kinerja terbaik dari algoritma centroid linkage dan K-Medoid dalam pengelompokan kabupaten kota di Sulawesi Selatan berdasarkan data indikator pendidikan. Batasan masalah, penelitian ini difokuskan pada algoritma centroid linkage dan K-Medoid dengan penentuan algoritma terbaik menggunakan nilai simpangan baku yang mempunyai rasio terkecil serta data indikator pendidikan menurut ijazah dan jenis kelamin pada tahun 2018. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam rangka memperluas dan memperdalam wawasan khususnya pada bidang kajian analisis klaster. Selain itu, penelitian ini sebagai referensi mengenai proses pengelompokan menggunakan algoritma centroid linkage dan K-Medoid, serta sebagai sumber informasi indikator pendidikan sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan negara. Tinjauan pustaka pada penelitian ini terdiri dari analisis multivariat, analisis cluster, centroid linkage, K-Medoids, multikolinearitas, prinsipal komponen analisis PCA, jarak Euclidean, indeks validitas Silhouette, simpangan baku, interpretasi cluster, dan indikator pendidikan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan pada situs sulsel.bps.go.id, yaitu data persentase indikator pendidikan penduduk menurut jenis kelamin dan ijazah atau STTB tertinggi yang dimiliki pada tahun 2018. Deskripsi variabel dari penelitian ini adalah variabel prediktor X, yakni X1 tidak memiliki ijazah berjenis kelamin laki-laki, X2 tidak memiliki ijazah berjenis kelamin perempuan, X3 SDMI berjenis kelamin laki-laki, X4 SDMI berjenis kelamin perempuan, X5 SMP MTS berjenis kelamin laki-laki, X6 SMP MTS berjenis kelamin perempuan, X7 SMA SMK MA berjenis kelamin laki-laki, X8 SMA SMK MA berjenis kelamin perempuan, X9 Diploma Perguruan Tinggi berjenis kelamin laki-laki, dan terakhir X10 Diploma Perguruan Tinggi berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya metode analisis. Yang pertama mengumpulkan data, kemudian menguji multikolinearitas dengan melihat koefisien korelasi sederhana. Selanjutnya menentukan ukuran kemiripan dengan pengukuran jarak Euclidean. Lalu melakukan algoritma pengelompokan, yaitu menggunakan analisis cluster hierarki centroid linkage dan analisis cluster non-hierarki K-Medoid. Adapun langkah-langkah centroid linkage, yang pertama yaitu asumsikan setiap data merupakan klaster, kemudian hitung jarak antar klaster dengan Euclidean distance, lalu memilih jarak terkecil antar klaster, lalu menggabungkan kedua objek yang memiliki jarak terkecil tersebut. Nah, misalkan klaster U dan klaster V memiliki jarak terdekat, maka klaster U dan klaster V digabung menjadi satu klaster. Kemudian menghitung centroid dari klaster U dan klaster V, kemudian membentuk matriks data baru dengan data dari klaster gabungan antara U dan V yang diperoleh dari langkah keempat. Nah, terakhir ulangi langkah kedua, demikian seterusnya sampai semua data bergabung dengan jumlah klaster yang diinginkan. Selanjutnya langkah-langkah dari algoritma K-Medoid, yaitu yang pertama inisialisasi pusat klaster sebanyak K, di mana K adalah jumlah klaster. Kemudian mengalokasikan setiap data atau objek ke klaster terdekat menggunakan persamaan ukuran jarak Euclidean. Nah, selanjutnya memilih secara acak K objek pada masing-masing klaster sebagai kandidat Medoid baru. Kemudian menghitung jarak dari setiap objek yang berada pada masing-masing klaster dengan kandidat Medoid baru. Selanjutnya menghitung total simpangan dengan rumus nilai total distance baru dikurang total distance lama. Nah, jika nilai total simpangan ini lebih kecil dari 0, maka tukar objek dengan data klaster untuk membentuk sekumpulan ke objek baru sebagai Medoid. Terakhir, mengulangi langkah ketiga sampai kelima hingga tidak terjadi perubahan Medoid, sehingga didapatkan klaster beserta anggota klaster masing-masing. Setelah didapatkan hasil dari kedua algoritma pengelompokan, selanjutnya menentukan jumlah klaster optimum dengan anggotanya. Nah, menentukan jumlah klaster optimum ini menggunakan indeks validitas Silhouette dan anggotanya dapat dilakukan dengan melihat hasil pengklasteran. Setelah didapatkan hasil pengklasteran, selanjutnya itu menentukan metode terbaik.
Penentuan metode terbaik ini menggunakan rata-rata dari simpangan baku dalam dan antar klaster dengan melihat rasio simpangan baku terkecil. Selanjutnya, menginterpretasikan klaster dilakukan dengan membandingkan rata-rata atau sentroid pada masing-masing kelompok. Alur penelitian yaitu mulai, kemudian masukkan data indikator pendidikan, kemudian menguji multikolinearitas. Apabila terjadi multiko, dilakukan PCA terlebih dahulu. Apabila tidak terjadi multiko, langsung dilakukan penghitungan jarak Euklidian. Kemudian setelah didapatkan matriks jarak Euklidian, selanjutnya melakukan algoritma pengelompokan dengan metode hierarki dan metode non-hierarki, yaitu algoritma centroid linkage dan algoritma Chemedoid. Nah, setelah didapatkan hasil dari kedua algoritma pengelompokan, selanjutnya dilakukan penentuan metode terbaik dengan simpangan baku, kemudian menginterpretasikan klaster yang telah terbentuk, dan selesai. Cukup sekian persentase dari usulan penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.